Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video lagi. Di video kali ini aku mau sharing tentang Plan With Me ya teman-teman. Setelah sekian lama nggak share videonya, bulan ini aku share. Sebenarnya di bulan Juni sama Juli juga aku bikin ya teman-teman. Juni Juli itu bikin bullet journal juga. Karena memang udah ngerasa kalau hal-hal seperti ini itu butuh sih buat aku gitu ya. Tapi bergantung sama orang ya. Tapi buat teman-teman yang pengen hari-harinya tuh jadi lebih produktif gitu ya, bisa nih salah satu caranya itu dengan membuat jurnal seperti ini. Karena pengalaman aku nih dengan cara membuat jurnal seperti ini tuh kayak udah mulai satu per satu tuh jadi habit gitu. Kayak misalkan hari ini ngapain ya, otomatis tuh ditulis dulu apa yang harus dikerjakan. Insya Allah itu tuh akan lebih ingat gitu ya dengan apa yang harus dilakukan di hari itu. Walaupun sebenarnya nggak setiap hari mengisi gitu ya, tapi kalau misalnya udah resah, gundah, gulana itu kayak mengobati aja dengan cara menulis kayak gini lah. Pokoknya nanti isinya aku akan share juga ya teman-teman. Nah untuk covernya ini aku yang simpel-simpel aja seperti biasa ya. Aku dapatnya dari Pinterest gitu ya lagi-lagi. Oke, di lembar pertama ini aku akan tulis target di bulan Agustus ya teman-teman, apa aja yang akan aku capai di bulan Agustus. Mungkin salah satunya tuh dari segi olahraga gitu ya, aku pengen sedikit menurunkan berat badan. Olahraganya misalkan sebulan 10 kali gitu ya, atau misalkan dalam hal konten gitu, misalkan upload di YouTube minimal berapa video, atau misalkan baca buku, misalnya minimal baca buku bulan ini tuh 1 atau berapa lembar gitu, dan lain-lain. Yang pastinya setiap individu pasti punya targetnya masing-masing ya. Dengan cara menuliskan seperti itu, insya Allah itu jadi pengingat dan juga terpicu. Oke, selanjutnya ada monthly log nih. Jadi di sini tuh biasanya aku akan tulis beberapa list kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi ini disusunnya tabel berdasarkan kalender gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Walaupun setiap harinya di rumah aja ya, sebagai ibu rumah tangga pasti tuh memiliki banyak kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan. Dan kadang-kadang kalau misalnya nggak ditulis kayak gini, karena kita nggak punya bos ya, jadi ya suka agak lupa gitu ya. Jadi agak, kalau misalnya kesantaian. Nah kalau udah kesantaian gitu tuh terlalu lama, jadi kenapa sih kemarin tuh mbak nggak ngelakuin ini, kenapa nggak dari kemarin, kadang-kadang suka kayak gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya nggak apa-apa, santai-santai sekali gitu ya. Misalkan dalam seminggu berapa hari yang kita punya waktu untuk santai, nggak ngapa-ngapain, itu nggak apa-apa banget kan ya teman-teman. Tapi memang aku tuh pengen banget walaupun di rumah aja, tapi diri ini tuh terus berkembang, tetap mengupgrade diri gitu ya, tetap belajar untuk manajemen waktu, menambah ilmu, pokoknya menambah skill. Semua itu tuh butuh proses juga ya. Salah satunya tuh dengan bullet journal kayak gini, aku bisa tahap demi tahap lah bisa memperbaiki waktunya gitu ya, waktu yang aku punya gitu dalam satu hari. Oke, selanjutnya ini ada habit tracker. Ini tuh adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus aku paksakan agar mulai terbiasa gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang aku tulis ini tuh adalah yang kadang-kadang aku susah untuk menjalankannya. Beberapa hal diantaranya itu gak hafalin setelah bangun tidur. Itu tuh benar aku usahain ya teman-teman, karena memang waktu subuh itu waktu yang krusial banget buat kita untuk menanamkan hal-hal yang positif ya teman-teman. Misalkan belajar, menimba ilmu, menonton kajian, itu tuh katanya lebih masuk gitu ya kalau misalnya dilakukan waktu subuh. Atau misalkan mengawali harinya itu dengan menulis jurnal, membuat afirmasi positif kepada diri sendiri, terus menulis apa aja rangkaian-rangkaian yang harus dilaksanakan di hari itu. Nah itu tuh selama ini aku tuh lagi mencoba untuk itu ya teman-teman, walaupun belum bisa setiap hari gitu ya, tapi lagi berproses untuk menjadi seperti itu. Terus hal lain juga yang ingin aku biasakan itu adalah menonton kajian setiap bulannya tuh minimal beberapa kali lah ya teman-teman, untuk menonton kajian dari YouTube ataupun datang langsung, baik hal itu dalam bentuk
ilmu agama, ilmu parenting, ilmu misalkan berkonten, atau apapun itu yang bisa membuat diri aku ini lebih baik dan juga lebih berkembang gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada meal plan. Kalau meal plan ini udah pasti aku selalu buat setiap bulan nih. Alhamdulillah nih teman-teman udah mulai terbiasa. Kalau misalnya nggak meal plan tuh malah jadi bingung nih ke pasar mau beli apa gitu. Dan alhamdulillahnya dengan membuat meal plan atau rancangan sebelum belanja ke pasar itu membuat belanja mingguan aku tuh lebih hemat. Terus stok-stok makanan tuh nggak ada sama sekali yang terbuang gitu ya. Jadi ini bermanfaat banget. Oke, selanjutnya ada content planner karena berhubung aku lagi merintis YouTube nih teman-teman dan juga mulai merintis Shopee Video. Jadi sini tuh aku bikin 2 tabel yang nanti isinya itu tentang rancangan gitu ya, rancangan apa-apa aja yang bakal aku kontenin di YouTube atau yang akan bakal aku kontenin di Shopee Video gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa konsisten karena memang konsisten itu susah ya teman-teman. Selanjutnya ada review budget. Ini juga merupakan hal yang penting bagi aku dituliskan untuk di jurnal ini. Jadi ini tuh kayak evaluasi mingguan aja mengenai keuangan ya teman-teman, karena memang aku ngaturnya secara mingguan juga. Jadi itu aku tulisin misalkan di bulan ini ada pengeluaran yang berlebih atau pengeluaran yang kurang, atau misalkan ngambil dulu dari pos mana, itu aku tulis di situ biasanya. Selanjutnya ada weekly cleaning. Ini itu berhubungan dengan beres-beres ya teman-teman. Seperti biasa pasti ibu rumah tangga selain melakukan ini itu pasti setiap harinya harus beres-beres ya. Ini adalah hal-hal beberes yang akan dilakukan setiap minggu, bukan setiap hari ya, tapi setiap minggu harus aku lakukan. Tapi nyatanya nggak setiap minggu juga, bahkan bisa 2 minggu sekali. Yang penting aku udah tahu nih apa aja yang belum dikerjain gitu ya. Kayak misalkan cuci tong sampah gitu ya, terus ganti spray. Jadi misalnya belum nih di minggu ini, wah kemarin belum cuci tempat sampah atau belum cuci handuk, berarti minggu depan harus cuci nih, nggak boleh enggak gitu. Jadi kayak pengingat aja sih ya, karena kan ini jurnal tuh hampir setiap hari aku buka ya, bisa 2 hari sekali ataupun hampir setiap hari lah ya. Jadi pengingat juga. Bagian selanjutnya ada gratitude. Jadi gratitude ini biasanya aku isi dengan rasa-rasa syukur, rasa terima kasih dalam bentuk hal apapun gitu ya. Kayak bisa juga jadi curhat gitu ya. Pokoknya apapun deh yang aku rasain biasanya aku tulis di sini. Misalkan Kak Indra sekolahnya pinter, bisa ditinggal dan lain-lain lah. Hal-hal sekecil itu kalau kita tulis tuh jadi menambah rasa syukur loh. Oke, alhamdulillah udah beres nih teman-teman untuk plan with me di bulan Agustusnya. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.